Joaquin Correa sebagai mod Inter dalam kemenangan 3-0 atas Sampdoria. Correa mengakhiri penampilannya dengan 2 gol di babak kedua, kesempatan ketiga di mana ia mencetak 2 gol di babak kedua pertandingan untuk Nerazzurri musim ini, tetapi ini bukan satu-satunya aspek yang mengesankan dari penampilannya. Pemain Argentina itu terlibat dalam menghubungkan lini tengah dan serangan sepanjang dan kadang-kadang tampak tidak dapat dimainkan karena ia menggunakan kemampuan teknisnya dan perubahan kecepatan yang cepat untuk mendapatkan yang lebih baik dari mantan timnya berkali-kali. Sementara Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan pemenang pertandingan Ivan Perisic semuanya mendapat nilai 7/10 untuk penampilan mereka, begitu pula pelatih Simone Inzaghi. Marotta, selamat untuk Milan tapi statistik kami lebih baik. Marotta juga tidak sungkan mengucapkan selamat kepada rival sekota mereka, AC Milan yang sukses menjuarai Serie A musim 2021-22. Musim ini sangat berbeda ketimbang musim-musim sebelumnya, karena persaingan gelar Scudetto musim ini begitu sengit. Pasalnya persaingan antara Inter dan Milan dalam perebutan gelar Serie A baru bisa ditentukan di pekan terakhir. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan 3-0 di laga pamungkas melawan Sampdoria dan Sassuolo. Dengan demikian Rossoneri berhasil menjadi juara karena unggul 2 poin atas Inter. Kemenangan 3-0 Inter atas Sampdoria, Marotta mencatat bahwa Inter memiliki statistik terbaik di Serie A dalam 3 musim terakhir. Dia juga memberikan update terkait rencana transfer klub di musim panas ini. Saya mengucapkan selamat kepada Milan dan juga mengucapkan selamat kepada Inter. Dan kemudian kepada para penggemar, yang datang dalam jumlah yang luar biasa, saya dapat mengatakan dengan sangat bangga bahwa kami memiliki statistik terbaik selama 3 musim terakhir dalam hal hasil, poin, dan trofi, kata Marotta. Handanovic, siap bersaing dengan Onana musim depan. Kontrak Handanovic saat ini akan habis pada akhir Juni 2022, dan sejumlah media Italia santer melaporkan jika klub ingin terus bekerja sama dengan sang pemain. Sementara itu, Onana akan tiba dengan status bebas transfer dari Ajax pada musim panas ini sebagai pewaris jangka panjang Handanovic. Kontrak Handanovic saat ini akan habis pada akhir Juni 2022, dan sejumlah media Italia santer melaporkan jika klub ingin terus bekerja sama dengan sang pemain. Sementara itu, Onana akan tiba dengan status bebas transfer dari Ajax pada musim panas ini sebagai pewaris jangka panjang Handanovic. Akan tetapi kiper asal Kamerun itu mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi di Serie A. Jadi, Handanovic masih dibutuhkan dan memiliki peran penting di musim depan. Saat ditanya oleh DAZN terkait situasi pembaruan kontraknya dengan Inter setelah kemenangan Nerazzurri atas Sampdoria di laga pamungkas musim ini, penjaga gawang berusia 37 tahun itu mengatakan, "Kami sudah sangat dekat, kami menginginkan ini. Jadi saya akan tinggal 1 tahun lagi di sini di Inter," ungkap Handanovic. Inzaghi bertemu Steven Zhang, berharap bisa pertahankan pemain terbaik. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah mengonfirmasi bahwa akan ada pertemuan dalam pekan ini dengan presiden klub, Steven Zhang, dan berharap klub mempertahankan semua pemain kunci Nerazzurri di musim panas 2022. "Kami akan menganalisis apa yang harus kami lakukan bersama dengan klub dan kami harus tetap tenang. Sebuah pertemuan telah diagendakan dalam minggu ini. Kami tahu bahwa kami memiliki musim untuk direncanakan di mana kami berharap dapat mempertahankan pemain terbaik kami dan juga menambahkan lebih banyak pemain bagus karena penting untuk terus berkembang," kata Inzaghi. Paolo Di Canio, meski gagal, Inter tetap yang terkuat di Serie A. Paolo Di Canio merasa bahwa Inter Milan tetap merupakan tim terkuat di Serie A Italia meski gagal meraih gelar Scudetto musim 2021 hingga 2022. Nerazzurri harus puas jadi runner-up di musim ini karena AC Milan, 86 poin, memiliki keunggulan 2 angka dari mereka di klasemen akhir.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Di Canio memberikan pandangan bahwa Nerazzurri tetap sebagai tim yang paling tangguh di papan atas Italia selama musim ini meski gagal memenangkan gelar Scudetto. Itu adalah musim yang positif bagi Inter. Menurut saya mereka adalah tim terkuat yang kompeten memenangkan gelar. Setelah kehilangan Conte, Lukaku dan Hakimi, tentunya menjadi tidak mudah bagi mereka langsung bertarung untuk perebutan gelar. Setelah beberapa pertandingan pertama, mereka tampak seperti tim yang kuat. Inzaghi sukses membawa pulang 2 trofi, mencapai babak 16 besar di Liga Champions, mampu mengalahkan Liverpool, dan terus bersaing hingga akhir, ujarnya. Ex-CEO Genoa, Inter terdepan untuk datangkan Paulo Dybala. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pada musim panas tahun ini Paulo Dybala akan pergi meninggalkan Juventus. Striker asal Argentina itu meninggalkan Juve karena memilih untuk tak melanjutkan masa bakti usai tak mencapai kata sepakat dalam proses negosiasi kontrak baru. Sejauh ini La Joya sudah dihubungkan dengan beberapa klub besar Eropa termasuk Barcelona dan Manchester United. Namun beberapa media Italia mengklaim bahwa Dybala kemungkinan besar akan merapat ke Inter Milan. Bahkan pihak Nerazzurri sendiri beberapa kali tak memberikan bantahan terkait kabar tersebut meski mereka juga tak membenarkannya. Belakangan, Giorgio Perinetti mengklaim Inter sebagai tim terdepan untuk mendapatkan Dybala. Perinetti mengklaim Dybala menginginkan tim yang berpeluang untuk memenangkan banyak trofi dan saat ini Nerazzurri dianggap sebagai tim yang paling kompetitif. Borja Valero, pahit rasanya lihat AC Milan rengkuh Scudetto. Inter Milan gagal mempertahankan trofi Scudetto yang musim lalu berhasil mereka raih. Pasalnya pada pekan terakhir, AC Milan yang duduk di pucuk klasemen berhasil mengalahkan Sassuolo sehingga kemenangan 3-0 Inter atas Sampdoria menjadi hambar. Kegagalan Inter mempertahankan Scudetto meninggalkan rasa kecewa bagi beberapa pihak, termasuk Borja Valero yang tak lain adalah mantan penggawa Labinia Mata. Valero bahkan menyebut kegagalan Inter yang dikangkangi Milan terasa aman pahit. Meski demikian, Valero menilai Rossoneri layak untuk mendapatkan ucapan selamat. Tak diragukan lagi, musim ini akan menyisakan rasa pahit di mulut bagi Inter, ujar Valero. CEO Inter Milan PD bisa pertahankan Ivan Perisic. Beberapa pekan terakhir, masa depan Ivan Perisic di Inter Milan menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya kontrak sang pemain akan berakhir pada Juni mendatang namun hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang. Di sisi lain Chelsea diwartakan tertarik untuk mendatangkan bek sayap asal Kroasia tersebut. Inter sendiri memiliki niat untuk mempertahankan Perisic. Hanya saja proses negosiasi kontrak baru sang pemain berjalan sangat alot karena belum mencapai kata sepakat terkait durasi dan besaran nilai kontrak. Belakangan, Giuseppe Marotta kembali ditanya terkait masa depan Perisic. Marotta mengaku sangat optimis bisa mempertahankan Perisic karena pada dasarnya sang pemain memang ingin bertahan. Dalam beberapa hari ke depan, Marotta berharap kesepakatan bisa tercapai usai para petinggi klub dan pelatih melakukan pertemuan.